Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan subtopik perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Berikut anggota-anggota dari kelompok 6. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I I get so tired of making me take a night, but taking is all that I'll do, cause yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya nih hari ini? Baik ya. Ya, jadi gimana nih Kak? Jadi teman-teman di sini udah tahu kan ya tujuan Kakak di sini mau ngapain? Oh, belum ya Kak, belum kasih tahu ya Kak. Oke. Jadi teman-teman, adik semua, tujuan Kakak di sini itu akan melakukan sebuah praktikum yang ditugaskan oleh tugas Kakak ya, kuliah Kakak. Jadi Kakak di sini nanti akan memberikan pembelajaran tentang apa mata pelajaran hari ini apa kita teman-teman? IPS ya. Nah, jadi kita akan nanti belajar IPS sama kakak-kakak ini. Nah, sebelumnya kan ada kata pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Bukan, ta'aruf teman-teman. Jadi kalau kita belum kenal maka kita ta'aruf dulu ya. Jadi biar kenal. Ta'aruf itu artinya kita harus berkenalan terlebih dahulu. Karena supaya apa? Supaya kita lebih enak belajar nanti. Kan kalau udah tahu siapa-siapanya, nanti kita enak manggilnya siapa gitu kan. Kalau kita belum kenal kan ibaratnya kayak siapa sih gitu kan. Jadi kita di sini perkenalan dulu. Nah, sebelumnya kakak ini Ferdi Tioko dan ini Saya Rina Juwita. Nah, jadi kakak di sini nanti akan memberikan pembelajaran tentang yaitu IPS tadi kali ini. Terpadu terkait topik yang mana mengenai kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Jadi sebelum dimulai pembelajaran, boleh saya absen terlebih dahulu ya. Muhammad Gilberan, Nabil Mahathir, Nurul Aprilia, Panca Saputra, Raditya Fahren, Revalia Novita, Ruri Putri Adelia, Salsabila Putri, Suteja, Rohmiati, Cynthia Aulia. bukan ya? Oh, bukan. Berarti Suhaila Basam. Ada. Udah. Oh, jadi yang lain belum pada masuk ya mungkin ya? Oh iya, jadi ini per sesi ya teman-teman ya? Ya Bu. Oh, jadi kita per sesi. Ini sesi yang apa? Sesi apa nih? Sesi pertama ya, baik. Nah, jadi teman-teman kita kan teman-teman semua kan udah belajar IPS ya. Nah, kemarin kakak mau tanya nih, kemarin kita belajar apa tuh kemarin? Sama ibu yang sebelumnya siapa? Bu siapa yang ngajar di sini? Bu Bintan. Nah, Bu Bintan. Nah, kemarin udah sampai mana materinya? Kakak mau tanya, mau tahu. Yuk, coba diulang lagi, dibuka dulu. Kemarin kita sampai mana nih? Oh ya, jadi kan kemarin udah bahas itu ya. Kakak sekarang akan melanjutkan materi yang akan dipelajari hari ini. Apa nih Kak Erina? Hari ini kita mau belajar apa nih? Mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, jadi adik-adik semua, ini kita sebelum mulai belajar, biar kita fresh, biar kita semangat dulu, kita lihat video dulu ya teman-teman. Video tentang yaitu perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tolong ya teman-teman, kita dilihat video secara sama, dan nanti akan ada
beberapa absensi yang mana kalian bisa menjawab pertanyaan dari kami. Nah gitu, jadi harus bener-bener ngeliat ya, gak hanya cuma lihat video doang, tapi dianalisis videonya, diliatin gitu ya, disaksamain, nanti akan ada soal itu. Yuk kita bisa mulai, Kak. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap Belanda di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Yang kedua, Perang Padri di Sumatera Barat. Yang ketiga, Perang Diponegoro di daerah Yogyakarta. Yang keempat, Perang Aceh. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja di daerah Sumatera Utara. Yang keenam, Perang Banjar di Banjarmasin. Dan yang ketujuh, Perang Jagarasa di Bali. Perang Saparua terjadi di Ambon pada 1817. Perlawanan rakyat di Ambon dipimpin oleh Thomas Matulesi atau kita kenal dengan Patimura. Patimura dibantu oleh pahlawan wanita yaitu Christina Marta Tiahahu. Patimura berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan oleh Belanda setelah bantuan Belanda datang dari Batavia. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua, Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 hingga 1838. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambuse, dan Tuanku Nan Alahan. Apa itu kaum Padri? Kaum Padri merupakan kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam. Gerakan ini dibawa oleh para haji setelah pulang dari Mekah. Tokohnya yaitu Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Ide pembaharuan kaum Padri ini ternyata berbenturan dengan kaum adat dan kaum penghulu. Belanda memanfaatkan situasi ini dengan mendukung kaum adat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Perlawanan dari kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara di lain daerah, Belanda juga sedang menghadapi Perang Diponegoro di daerah Yogyakarta. Belanda memilih untuk fokus menghadapi Perang Diponegoro terlebih dahulu dan mengajak berdamai kaum Padri pada 15 November 1825. Setelah Belanda berhasil memadamkan Perang Diponegoro, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat yang semula berselisih dengan kaum Padri akhirnya bersatu melawan Belanda. Bantuan juga datang dari Aceh untuk melawan Belanda. Belanda menerapkan sistem benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van der Kapellen menjadi benteng pertahanan. Tahun 1837 Belanda akhirnya menang, ditandai dengan runtuhnya benteng terakhir kaum Padri di Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, Ambon, Manado hingga wafat pada 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda semakin kuat di daerah Minangkabau. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro disebut juga dengan Perang Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar melawan Belanda. Terjadi selama 5 tahun, yakni dari 1825 hingga 1830, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Lokasinya yaitu di daerah Yogyakarta dan beberapa wilayah di sekitarnya. Sebab umum Perang Diponegoro yang pertama, Belanda melakukan intervensi terhadap masalah keraton di Yogyakarta. Yang kedua adanya berbagai macam pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sebab khusus Perang Diponegoro yaitu Belanda memasang patok-patok penanda pembuatan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Pada 20 Juli 1825 meletus Perang Diponegoro. Kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo diserang dan dibakar. Pangeran Diponegoro melarikan diri dan menyusun kekuatan di Selarong atau daerah Bantul. Pangeran Diponegoro melakukan sistem perang gerilya. Menghadapi perang yang dilakukan oleh Diponegoro, Belanda kewalahan dan menerapkan sistem benteng stelsel. Belanda akhirnya menawarkan perundingan dan terjadi pada Maret 1830 berlokasi di markas Belanda yang berada di Magelang. Ternyata perundingan tersebut hanya tipu muslihat Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Perang Aceh. Traktat London pada tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Padahal pada saat itu Aceh merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 5 April 1873.
Dengan semangat jihad, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Belanda tidak mampu untuk menghadapi perlawanan fisik rakyat Aceh. Belanda akhirnya mengutus Dr. Snokur Gronje dan memakai nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari masyarakat Aceh dan meminta saran cara untuk mengalahkan rakyat Aceh. Dari saran Snokur Gronje, Belanda melakukan politik adu domba atau divide et impera. Kaum ulama yang melawan dihadapi dengan senjata, sementara kaum bangsawan dijanjikan kedudukan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokohnya yang gugur. Tengku Umar gugur di Meulaboh pada 1899, sementara Sultan Muhammad Toujah ditawan tahun 1903 dan diasingkan ke Batavia. Panglima Polim atau Muhammad Daun menyerah pada tahun 1903. Tut Nyadin ditangkap tahun 1906 dan diasingkan ke Sumedang, sementara Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini dinamakan juga dengan Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari daerah Bahal Batu yang merupakan pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra Sisingamangaraja yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga daerah Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda melakukan campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Prabu Anom berhasil ditangkap oleh Belanda, sehingga pada tahun 1859 Pangeran Antasari memimpin perlawanan. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Kemudian pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah, sehingga berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan ini benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Hak tawan karang yaitu menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda tersebut. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan di Bali, yaitu Kerajaan Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, atau dikenal dengan istilah Perang Puputan Jagaraga. Terima kasih telah menonton video dari. Nah, demikianlah video mengenai perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak sih daerah mana aja yang tadi melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Ya, jadi tadi kan udah nyimak sih. Ya, tadi apa aja di daerah mana aja tuh Indonesia yang mengalami dia alami perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda? Mana? Ponorogo ya. Terus gimana lagi tadi? Jagaraga ya, baik. Terus? Oh iya, Aceh. Terus mana apa lagi nih? Bali. Ya benar, Bali. Mana lagi? Ada yang tahu? Nah, jadi ada beberapa daerah yang melakukan perlawanan seperti Ambon, Sumatera Barat, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Bali. Nah, itu adalah beberapa daerah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kemudian kalian tahu
Hindia Belanda? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa, ya jawab yang tahu. Ada beberapa peraturan yang menyengsarakan rakyat. Ada lagi? Yuk, yang mau lebih melengkapi lagi, yuk. Ya. Udah bener jawabannya tadi, bagus banget. Tadi mungkin ada yang mau melengkapi lagi, lebih lengkap, lebih bagus. Apa tadi? Ya, ayo. Apa, Pak? Ya, jadi kesimpulannya, kenapa sih masyarakat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda? Karena ada niat yang tidak baik dari pemerintah Hindia Belanda untuk melaksanakan atau mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya, tadi kan udah nyampein video nih kan. Jadi video tadi udah kalian lihat, udah kalian amati. Mungkin tadi masih banyak yang belum paham ya kak. Ya. Oke, jadi lebih pahamnya lagi, kakak akan ngasih PowerPoint-nya nih. Jadi lebih ke poin-poinnya kita pelajaran kali ini lebih enak nih. Jadi saya harapkan adik-adik semua bisa melihat dengan bersama ya. Oh ya, kalau misalnya mungkin ada yang rajin mau mencatat, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, silakan. Jadi kakak sekarang mau jelasin tentang dari PPT-nya, poin-poin pentingnya. Ini benar penting banget karena dan tadi kan video mungkin kurang jelas, sekarang akan lebih jelasnya dengan poin ini, yaitu tentang perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Next kak. Nah, jadi para pahlawan terhadap pemerintahan Hindia Belanda terjadi berbagai daerah di Indonesia, yaitu pada abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintahan Hindia Belanda. Tadi kan disebutnya apa aja tadi? Yuk bareng-bareng yuk. Ambon, Sumatera Barat, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Bali. Ada berapa daerah? Coba dihitung ada berapa? 7, ya benar banget. Lanjut kak. Menempatkan pasukannya ke Teruntung dengan tujuan yaitu untuk melindungi penyebar agama Kristen yang tergabung dalam apa tadi itu? Pijan Senzing dengan tokoh yaitu penyebaran Nomensen yaitu orang Jerman. Maka kemudian Raja berapa tadi? 12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Teruntung tadi. Lanjut kak ke poin selanjutnya. Nah ini perang Banjar. Nah perang Banjar ini terjadi pada tahun 1859 sampai dengan 1905. Nah perang Banjar ini terjadi karena rakyat Kalimantan Selatan menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan juga karena munculnya konflik perebutan tahta kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Jadi Banjar ini terletak di Kalimantan Selatan. Lanjut kak. Nah yang tadi itu ada perang Jagaraga di Bali. Ini yang tadi betul ya, benar sekali, yaitu yang di Bali, yaitu sering juga disebut dengan perang Jagaraga. Nah perang Bali ini atau disebut dengan perang Jagaraga ini terjadi pada tanggal 7 Mei 1848 sampai dengan 20 Juni 1848. Nah, kenapa ini dilakukan? Yaitu tujuan perang Jagaraga adalah untuk menghapus hak tawan karang yang ditetapkan di Bali, di mana hak tawan karang ini merugikan Belanda. Nah, hingga suatu hari kapal Belanda dirampok atau dirampas oleh rakyat Bali sehingga memancing kemarahan Belanda dan terjadilah perang Jagaraga ini di Bali. Itu. Oke. Nah, itu adalah tadi pembahasan tentang perlawanan masyarakat terhadap Hindia Belanda. Nah, kan kalian udah melihat nih beberapa poin yang ada di PPT. Sekarang tugasnya adalah kalian membentuk 3 kelompok yang membahas mengenai apa saja sih latar belakang dari perlawanan-perlawanan tersebut. Silakan untuk membuat kelompoknya sendiri-sendiri ya. Ya, jadi lebih baiknya mesti kan lebih enaknya kalian bikin sendiri kelompoknya.
terdiri berapa kelompok ini Kak? Kira-kira ada berapa kita? 3 kelompok. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita bentuk karena mulainya cuma sedikit ya. Gak apa, kita bentuk dulu aja Bapak ya Kak ya. Oke, kita dibentuk 2 kelompok. Tadi udah jelas banget ya, ada video sama PPT-nya. Sekarang tugasnya itu tadi Kak, apa Kak? Latar belakang. Mencari latar belakang, tokoh siapa saja yang terlibat, dan kesimpulan dari perang-perang tersebut. Silakan dibentuk kelompok dan mulai mengerjakan tugasnya. Oke, baiklah, diskusi telah selesai. Adik-adik sekalian dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Diwakilkan dengan 1 kelompok, 1 orang saja. Silakan. Dimulai dari kelompok ujung dulu. 1. Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar yaitu perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar berjalan selang 1859 sampai 1905. Menurut sumber Belanda, 1859 sampai 1803, konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar dengan ikut campuran Belanda dalam urusan kerajaan. Kekalutan makin lebih pada tahun 1785. Pangeran Hatta yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir satu-satunya pewaris tahta yang selamat berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arung Turawe, tetap gagal. Pangeran Amir, kakek Pangeran Antasari, akhir-akhir tertangkap dan dibawa ke Sri Lanka. Tokoh-tokoh Pangeran Banjar. Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Antasari selaku panglima bersama dengan Damang Rahman, Tumanggung Serapati, Tumanggung Jalil, Haji Yasin, Penghulu Rashid, Yai Langlang, dan para tokoh-tokoh lainnya yang memiliki peran besar dalam perlawanan ini. 2. Latar belakang Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga terjadi karena beberapa sebab. Sebab umumnya antara lain Belanda menuntut seluruh kerajaan di Bali untuk tunduk pada Belanda. Belanda juga berusaha menghapus hak tawan karang yang memiliki semua kerajaan Bali. Sebab perang khusus perang ini yaitu kapal Belanda yang terdapat di Buleleng. Tokoh Perang Jagaraga. Berikut ini 3 tokoh Perang Jagaraga di Bali yaitu sebagai berikut. 1. Raja Buleleng. 2. Raja Karangasem. 3. Patih Ki Gusti Ketut Gelantik. Kesimpulan, Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 2. Perang Bali 2 disebut juga Perang Jagaraga terjadi pada tahun 1848. Perang tersebut berlangsung antara pasukan Belanda melawan pasukan Bali. Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang, di mana raja-raja Bali dapat merampas kapal yang karang di perairannya yang tak dapat disetujui oleh hukum internasional. Tidak menghalangi usaha Belanda merebut daerah kekuasaan sampai Aceh, menyebabkan khusus perang Aceh seperti Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk
diakui kedaulatan oleh Belanda. Belanda menginginkan Aceh tunduk pada pemerintahan, tetapi Sultan Aceh menolak tunduk pada Belanda hingga terjadi perang. Oke, cukup ya. Mungkin anak waktu sebentar kita beri aplaus buat semua. Jadi dalam arti kakak tadi menjelaskan gak sia-sia ya, berarti kalian semua menyimaknya. Jadi saya melihat progres kalian cukup bagus sekali dan bahkan kalian semua menyampaikan hasil analisis kalian dengan baik dan itu semua harapannya kalian seperti itu. Jadi teman-teman kan tadi udah bahas kita semuanya dari video, PowerPoint dan tadi udah kasih tugas. Kakak menarik kesimpulan bahasanya dari kesimpulannya semua perang ini memiliki sebab yang tersendiri, latar belakang sendiri dan rata-rata dari latar belakang ini adalah adanya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dan konflik ini yang menjadikan para yang telah dijajah ini melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda atau Hindia Belanda. Dan ini semua merupakan perlawanan yang dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu ingin membebaskan kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan sebuah yang namanya kemerdekaan. Dan itu semua adalah latar belakang yang mungkin semua itu nggak jauh beda latar belakang seperti itu ya teman-teman, dan memiliki sebab dan akibatnya masing-masing. Dan tadi sudah disebutkan tokohnya juga dari setiap daerah yang telah melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Nah ini soal ini. Silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Tadi kan kita tugas kelompok, sekarang kakak mau ke kualitas berdasarkan pemahaman kalian. Jangan lebih cepat ya kak. Ya udah ya, semua saya harapkan untuk bisa mengumpulkannya ke depan. Yuk. Bapak dapatnya aja, Bapak. 5 4 3 2 1. Oke, terima kasih ya atas jawaban kalian. Jadi, kesimpulan dan motivasi yang dapat kalian dapatkan pada hari ini, yang pertama adalah kalian sebagai generasi muda harus tetap melakukan semangat juang yang tinggi, terutama terhadap pembelaan negara yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa menghargai jasa para pahlawan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Oke, jadi terima kasih teman-teman atas waktunya yang telah diberikan, dan saya kakak ucapkan mohon maaf ya apabila kakak di sini banyak melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi saya harapkan ambil yang baik, buang yang buruk. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.